Ya, belum bisa nih. Share screen belum bisa. Halo? Sebentar, Pak. Sudah bisa belum, Pak? Dah. Oke, ini kita udah masuk ke fase ini ya. Kalian udah melakukan pengamatan, sudah menyusun rencana wawancara, nanti cari juga data dokumen suplemen ya. Nah, ini sudah kalian lakukan, menyusun topik, permasalahan, pertanyaan, tujuan, instrumen, wawancara, identifikasi subjek, nah itu sudah dilakukan. Dan sudah melakukan pengamatan, dalam seminggu ini kalian melakukan wawancara ya. Nanti kita masuk ke pengolahan data tahap pertama, coding. Oke. Nah, sebelum kita masuk gimana cara coding, saya review lagi tentang pengumpulan data. Ya, pengumpulan data atau yang utama itu ada 3, wawancara. Ya, nanti yang akan Anda lakukan, nanti ketika Anda wawancara, janjian dengan informan, kemudian bangun hubungan yang kondusif ya, bangun rapor itu buat suasana yang menyenangkan agar kemudian si informan bisa terbuka berbicara dengan Anda. Ya, kemudian catat informasi yang didapat selama wawancara, pertama informasi penting agar kemudian Anda bisa mendalami, probing, ya, menindaklanjuti dari informasi itu. Ya, bawa blok note, catatan-catatan itu. Kemudian yang paling penting direkam. Ya, karena kalau mengandalkan ingatan, nanti Anda membuat catatan lapangan atau field note itu nanti akan banyak yang terlupa. Lebih bagus buat catatan, recording ya. Pengamatan, Anda sudah melakukan pengamatan kemarin ya. Proses pengamatan dan seterusnya Anda sudah tuangkan dalam laporan pengamatan, field note pengamatan. Kemudian nanti ada dokumen ya. Nah, itu dokumen kita bahas sendiri setelah pengamatan aja ya. Bagaimana mencari informasi yang terdapat di dalam dokumen-dokumen, baik dokumen publik maupun dokumen-dokumen yang sifatnya pribadi maupun dokumen yang berada di sebagai informasi di media massa ya. Gitu. Sekarang di media massa itu sudah sangat terbuka karena ada digitalisasi, ada versi digitalnya. Ada media massa di internet, ada uh, media sosial, gitu ya. Kemudian nanti ada bahan-bahan ada bahan-bahan suplemen lainnya ya, bahan audio visual, foto, video ya, karya-karya craft atau artefak dari kesenian gitu, software di komputer dan seterusnya. Nah, ketika Anda melakukan pengumpulan data, wawancara, pengamatan maupun data-data yang suplemen ini atau data sekunder, suplemen, dokumen, bahan audio visual dan seterusnya. Nah, yang penting Anda mencatat data itu di dalam apa yang disebut nanti field note, catatan lapangan.
Oke, kenapa penting membuat field note? Karena dari situlah pengolahan data kualitatif. Ya, Anda melakukan kategorisasi, Anda melakukan abstraksi, Anda melakukan konseptualisasi berdasarkan di catatan lapangan ini. Ya. Jadi mencatat data, menuangkannya dalam field note, kemudian nanti field note inilah yang kemudian akan diolah oleh Anda. Nanti masuk ke kemarin itu ya. Mana tadi? Nah, masuk ke pengolahan data nih, tahap pertama. Jadi hasil dari pengumpulan data, Anda masukkan ke field note ya. Tulis dalam field note, catatan lapangan. Nah, kemudian dari field note inilah kemudian dilakukan pengolahan data. Pengolahan data itu sama dengan analisis data ya. Nanti open disebut dengan tahap pertama dari pengolahan data itu adalah open coding. Gitu. Ini misalnya ini kelompok berapa nih? Kelompok 2. Kelompok 2 ini panduan wawancaranya sudah dia bagi tuh ya. Daftar pertanyaan wawancara sudah dia bagi, pertanyaan deskriptif, pertanyaan struktural, pertanyaan cross check. Tapi ada yang nggak dibagi, nggak diklasifikasi. Nanti dicek ya. Nah ini misalnya, kalau di filternya diperbaiki belum nih? Ya laporan pengamatannya sudah dilengkapi belum? Halo kelompok 2? Sudah, Pak. Ini dikit amat. Nah, open coding itu di sini nanti Anda buat catatan. Coding, mengcoding, ngasih kode, ngasih label. Jadi mengcoding itu sederhananya ngasih label. Mengcoding. Saya tulis di tempat kalian aja ya. Open coding. Memberi label kode kategori pada informasi data penting di dalam field note. Nah, karena dia open coding, label kategori kodenya itu adalah label yang terbuka. Belum dikaitkan dengan belum dikaitkan dengan teori ya, konsep sosiologi yang kemudian mau kalian pakai. Ya, misalnya begini. Saya mengamati seorang remaja bernama Fahri Fauzi. Fahri saat ini sedang duduk di bangku. Sehari-hari Fahri bersekolah online dikarenakan pandemi. Fahri ini misalnya kodenya apa nih sini? Data pentingnya apa ini? Fahri SMA. Kok nggak muncul? Mana isinya? Kok nggak bisa diketik? Nggak bisa diketik sini. Pakai apa tabelnya nih? Bisa tabel biasa.
Ini tabel biasa. Tapi kenapa nggak bisa ngetik di sini? Oh, berarti kita pakai contoh yang lain. 28. Oh, ini belum ada kolomnya. Di sini nggak ada kolom untuk taksonomi. Nanti ada buat kolomnya ya. Taksonomi. Dalam Jawa terdapat banyak kios yang menjual berbagai macam buah. Salah satunya adalah kios pakaian. Mulai dari pakaian anak hingga salah pun tidak sebanyak dulu. Seperti sebelum pandemi, masih ada beberapa kios pakaian dapat berjualan, dapat bertahan dan tetap berjualan. Nah, apa informasi penting di sini? Kios pakaian yang bertahan, yang tetap buka ya, tetap berjualan di Mall Plaza Buaran. Saya melihat salah satu kios pakaian cukup ramai dikunjungi oleh pelanggan. Kios tersebut adalah kios baju Bu Engel. Kios baju Bu Angel cukup ramai pelanggan. Pelanggan apa pembeli? Lokasi strategis. Paling pertama dilewati ketika pengunjung berlalu lalang. Sebagainya menjual. Lokasi kios strategis. Ini ada ini aja nih apa namanya di highlight kata-kata kuncinya di sini ya. Di sini misalnya cukup ramai, cukup strategis. Tinggal dipindah masukkan kemari ya. Nah, tempatkan ini di samping data. Lokasi kios strategis. Demikian menjual pakaian khusus wanita. Jual pakaian khusus wanita. Terus apa lagi? Kita lihat dapat patung Praga, mannequin, menggunakan mannequin sebagai apa namanya? Alat peraga. Iya, Pak.
Tidak menampilkan promo gitu ya. Iya, Pak. Terus, tapi nanti kamu dalami, jangan diduga gitu ya. Dalami dengan wawancara. Nah, ini gak ada yang beli. Nah, ini namanya open coding. Ya, Anda membuat kategorisasi tadi. Mana tadi? Oh, nggak di sini tadi. Ya, kategorisasi, label, ya, apalagi tadi. Kategorisasi. Ini udah emic-nya di sini nih, emic kamu. Makanya di dalam sini upayakan jangan muncul etik ya, etik. Jangan muncul etik, ini upayakan yang di dalam data di sini adalah yang emic-nya, data emic di lapangan. Seperti ini kamu. Nah, kemudian nanti di sini kamu tulis tuh data kategorisasi etiknya. Kategorisasi. Tapi masih kategorisasinya tadi ya, masih open gitu. Terbuka apa saja. Belum dibingkai belum di framing dengan konsep-konsep teori-teori yang mau digunakan. Ya. Kayak ini misalnya. Menggunakan mannequin sebagai alat peraga. Nah, ini jangan nanti dulu Anda belum melakukan kategorisasi berdasarkan konsep. Nah, itu nanti di level berikutnya disebut dengan axial coding. Jadi nanti dari open coding Anda melakukan, setelah itu baru melakukan axial coding. Nah, kalau axial coding ini sudah mulai itu masuk kategorisasi konseptual. Misalnya begini. Kamu kelompokkan ke dalam misalnya ya. Apa namanya? Cara itu nanti. Ini cara promosi digabungkan di dalam itu. Ya, ini udah masuk ke axial coding. Ya, tapi ini nanti dulu kita mulai dari fase yang open coding ini. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah. Jadi nanti laporan wawancara itu hampir sama dengan ini ya. Anda buat waktu wawancara, di sini kan waktu wawancara, tempat wawancara, terus nanti informannya ya. Informannya itu siapa, namanya, dan siapanya ya. Ini namanya siapa, tapi siapanya dia itu maksudnya. Ngerti nggak? Misalnya namanya Bu Angel.
Bu Engel ini siapa? Pemilik toko, gitu kan? Kira-kira gitu ya. Atau siapa? Sutina, dagang sayur keliling, gitu ya, biar ketahuan. Atau pedagang cilok gitu misalnya. Oke. Nah, kemudian siapa yang melakukan wawancara ya, pewawancara, ganti ya pengamat ganti dengan wawancara. Kemudian nah ini tetap Anda buat ini ya, situasi ketika Anda melakukan wawancara itu. Ya. Kemudian deskripsi data isinya adalah ini, isi deskripsi data adalah data emik dari hasil wawancara Anda itu. Bentuknya narasi ya, supaya kan narasi percakapan wawancara Anda. Nah, gitu. Ketika ditanya tentang ketika diminta bercerita atau Pak Mbak Bu Sutina misalnya bercerita tentang awalnya dia membuka lapak dagangan di berdagang cilok di mana gitu misalnya ya. Dia bercerita awal sejak kira-kira berapa tahun yang lalu dia, nah, itu hasil wawancara Anda ya. Hasil wawancara itu boleh dalam bentuk tanya jawab tapi narasi gitu. Ketika saya tanya atau ditanyakan tentang sejak kapan atau kenapa dia tetap membuka usaha berjualan di masa pandemi ini, dia bercerita begini. Ya, misalnya ketika ditanya kenapa masih berjualan selama pandemi ini atau PSBB ya. Oh, sekarang misalnya PPKM. Bu Sutina menjelaskan, nah baru nanti jawabannya apa gitu. Ya, narasi percakapan. Nah, narasi percakapan ini sedapat mungkin verbatim. Ya. Atau verbatim boleh ya, tapi kemudian dalam bentuk transkrip ya. Gitu. Transkripsi dari rekaman wawancara Anda. Sedapat mungkin verbatim. Anda tahu verbatim? Verbatim itu ya transkripnya apa adanya. Meskipun nanti Anda nggak perlu menulis misalnya tertawa hehehe, Anda sebutkan tertawa hehehe, ditulis di situ ya. Jelaskan saja sambil tertawa ngakak gitu misalnya. Mas Dul ceritakan begini gitu. Ya, kalau verbatim letter leg itu begitu tuh, hahaha dituliskan. Ya. Dapat mungkin verbatim. Jadi apa yang jadi semua yang di data wawancara itu dituliskan. Nah, urut-urutannya bisa Anda urutan sesuai dengan percakapan itu, apa yang Anda tanyakan, kemudian berikutnya. Ya. Boleh kemudian berdasarkan apa yang menurut Anda apa yang perlu disampaikan terlebih dahulu. Boleh urut-urutannya begitu. Cuma nanti khawatirnya kalau Anda berdasarkan apa yang menurut Anda penting disampaikan, diuraikan terlebih dahulu, nanti takutnya kemudian ada yang terlupakan dituliskan, ditranskripsikan, dideskripsikan, ya. Supaya supaya nggak repot, supaya nggak terlewat, nah, sebaiknya urutan-urutan selama wawancara itu aja dituliskan.
Nah, tinggal nanti kan Anda pengolahan datanya di sini nih ya. Di sini nanti akan di taksonomi ini yang penting nanti. Di open coding ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ini namanya open coding ya. Open coding. Pak, berarti Ya. ini tuh bakalan ada 2 tabel dong. Yang pertama yang buat hasil pengamatan sama yang satunya lagi deskripsi data. Terus habis itu kita buat taksonominya yang di masing-masingnya gitu. 2 tabel. Iya kan ada sini kan ada yang buat narasi percakapan wawancara. Nah, yang satunya lagi sama hasil pengamatan. Apa disatuin aja gitu, Pak? Ya, dibedakan. Ini pengamatan-pengamatan, yang wawancara-wawancara. Oh, terus habis itu berarti Ini kan pengamatan. Nanti Anda buat sendiri nih waktu wawancara gitu misalnya. Kemudian tempatnya di mana, kemudian informannya siapa, terus pewawancaranya siapa. Nah, terus ini situasi ketika diwawancara, saat Anda melakukan wawancara. Situasi saat wawancara. Ya, ini perlu digambarkan. Kemudian ini deskripsi data, kolom pertama data hasil wawancara. Kemudian kolom kedua nanti Anda melakukan taksonomi open coding. Ya. Nah, kalau pengamatan tinggal Anda isi aja nih. Kan sudah ada. Nah, tinggal Anda isi nih yang taksonominya. Gitu. Nah, kemudian di bagian akhir setelah selesai Anda mendeskripsikan data di sini, Anda membuat catatan reflektif di bawah. Nah, apa isi catatan reflektif? Nah, kira-kira apa namanya? Simpulan atau temuan apa ya? Simpulan atau temuan apa yang Anda dapatkan dari di field note ini ya, hasil wawancara itu. Anda dapat temuan apa yang Anda dapatkan, yang didapatkan ya, yang terkait dengan penelitian ya, topik atau fokus penelitian. Gitu. Anda deskripsikan itu misalnya ya. Jadi misalnya situasi pandemi ya, dari hasil wawancara di atas terlihat kios Bu Anggal merupakan kios yang masih buka dan ramai. Ramai apa ramai? Dikunjungi pelanggan selama masa pandemi. Hal tersebut menunjukkan atau tersebut nggak tahu tadi di datanya belum terlihat ya. Bukan kios yang masih buka ramai dikunjungi. Nah, kenapa yang ramai dikunjungi kita nggak tahu datanya. Tapi kira-kira misalnya kalau ada informasi yang menerangkan kenapa dia ramai dikunjungi, misalnya disebabkan karena gitu ya. Nah, jadi semacam kesimpulan atau temuan ya, temuan dari data ini dari satu field note ini. Oke.
Kalau yang pengamatan nggak usah dibuat catatan reflektif ya. Hanya yang wawancara. Ini misalnya contoh begini. Nah, ini harus dikasih itu ya. Siapanya nih? Nah, ini situasi wawancara. Ya. Dan ini deskripsi datanya di sini. Pertama-tama saya menanyakan pertanyaan paling mendasar. Merupakan jangan seterusnya. Ini deskripsi datanya. Dengan rasa ingin tahu, saya mulai menanyakan awal dari toko beras sendiri. Awal dari toko beras, ini ya. Lalu dengan rasa ingin tahu, saya mulai menanyakan awal dari toko beras sendiri. Awal dirinya toko beras dimulai ketika seorang teman dari ayahnya mengajak, seterusnya. Sering jalan waktu, toko beras tersebut hanya dikelola oleh Antonius. Ya, seterusnya ya. Nah, ini data. Kemudian ini nanti taksonomia di sebelah. Di kolom sebelahnya. Ini pelajar urus 19 tahun, tempat tinggal, tidak melanjutkan perguruan tinggi, cukup beras dimulai ketika, data pentingnya ya. Ya, di sampingnya adalah open coding ya. Kalau bisa seringkas ini terlalu panjang, jangan panjang begini kalau buat coding ya, ringkas saja. Kata-kata kunci seringkas mungkin, tapi harus spesifik. Spesifik menunjukkan menunjuk pada data temuan ya, pada data informasi pada data hasil wawancara. Diletakkan di samping data. Oke. Nah, kemudian catatan reflektif. Tentunya sebagian Ibrahim mengatakan bahwa meskipun ada beberapa agen lainnya, tapi tidak membuat Antius patah semangat. Bahkan itu menjadikannya terus memberikan yang terbaik pada pelanggan. Pandemi COVID sangat pengaruh terhadap penjualan berasnya. Itu strategi adaptif yang beliau lakukan dengan mencari warung-warung nasi atau warteg untuk menjadi pemasok, bukan pemasokan, menjadi pemasokan beras warung-warung itu. Benar kan? Pemasok kan? Pemasokan bisa dengan pengeluaran, pemasokan. Ya, nah itu catatan reflektifnya. Jadi temuannya gimana strategi adaptif dilakukan oleh si agen beras ini. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Mohon maaf Pak, Ya. suara saya kedengeran. Siapa ini? Nadia. Dengar. Maaf Pak, sebelumnya belum bisa on cam karena kameranya lagi error di laptop. Buat yang kelompok 10, ini kita salah ngirim file ternyata Pak. Jadi file terbarunya ada di grup WA kelompok, grup MPK Pak. 10 ini? Iya, coba boleh di scroll ke bawah Pak.
Ini udah dibuat ini open codingnya. Udah jadi open coding ini. Ini udah ada pengelompokan pertanyaan wawancara. Ya. Udah, apa yang berbeda, apa yang keliru? Udah ada? Kriteria subjek, ada kriteria subjek nggak? Belum ada kriteria subjek ya? Oke, kelompok 10 ada tadi apa? Ini kelompok 10 yang apa? Laporan pengamatannya sudah di open coding ya, taksonomi. Tinggal ditambahin catatan reflektif berarti ya Pak? Nggak usah, kalau pengamatan nggak usah, karena kan Oh, itu ada yang bukan dari subjek riset kan pengamatannya. Lalu untuk yang tipe wawancara Pak, kan ada 3 ya. Itu kalau misalkan nggak semua ada, apakah nggak apa-apa Pak? Atau gimana? Nggak semua ada gimana? Sebentar Pak. Jadi kan di tipe wawancara ada 3 jenis ya Pak, ada deskriptif, struktural, sama kontras. Misalkan di kontras kita nggak ada pertanyaan cross check atau perbedaan langsung, itu nggak apa-apa Pak? Atau harus Nanti ketika di lapangan tuh pasti akan ada. Ya, Anda akan melakukan pertanyaan apa yang perlu di cross check. Ya, kalau di sini misalnya belum ada, nggak apa-apa ya. Kalau di sini nggak ada, nggak apa-apa. Tapi nanti di lapangan tuh pasti akan muncul pertanyaan kontras atau cross check gitu ya. Jadi makanya basisnya adalah informasi yang sudah diberikan oleh si informan. Kalau sekarang kan belum terlihat nih informasinya kira-kira apa. Oke? Ada pertanyaan lain? Kelompok 4. Pola asuh. Kriteria subjek, orang tua pada kelas menengah atas, orang tua memiliki anak remaja. Ini belum ada itu ya pertanyaannya. Ini kolomnya masih 1. Itu buat taksonominya ya. Ini belum ada panduan wawancara nih. Ya, kelompok 4. Sudah ada Pak, boleh ke atas Pak. Oh Ini ini Pak. ya, ya oke. Cuma nggak dikategorisasi ya. Iya Pak, belum. Kelompok 2 tadi udah ya. Oh kelompok 2 ini tadi. Ini udah ada pertanyaan. Ya, tinggal nanti isi taksonomi. Kelompok 8 tadi udah.
Berapa nih? Box 1. Tahan coffee shop. Ini taksonominya ya. Data ini masing-masing ya. Informasi tentang pengamatannya masing-masing. Ini kan enggak nih. Enggak ada informasi. Barang atau gimana? Bunga, ada bunga. Ini si Febrina juga nggak ada tuh. Vina juga belum ada. Ini panduan pertanyaan malah modal-modal ya, bukan deskriptif, struktural dan kontras pertanyaannya. Ya, kelompok 1 berbagi. Iya, Pak. 3 bertahan. Jajanan sekolah. Masih ada merah-merah yang ada, Bang. Ada berapa orang? Ada 4, Pak. Kriterianya belum ada. Kenapa milih 4? Belum ya? Oh ini. Kamu gak jawab sih. Saya kira nih tadi bawahnya ini apa tabel pengamatan. Rupanya kriterianya di bawah sini. Ini kalian sendiri kayak nggak lupa ya kriterianya ada udah ditulis. Mana nih kelompok 3? Usia subjek kelas menengah ke bawah usia 24 tahun, produksi modal produksi tinggi, modal produksi sedang. Mata. Tinggal sifat taksonominya ya, coding. Oke, ini udah ada pertanyaan deskriptif, pertanyaan struktural, kontras. Oke, nah ini foto-foto nih nanti kita jelaskan bagaimana cara mencari data dan mengolah data dokumen, foto dan seterusnya ya. Nanti setelah ini. Tiga, 10 tadi udah. 1 udah ya? Belum? Oh tadi yang 1 yang itu tadi udah. 9. Strategi adaptasi dalam pendidikan anak dan keluarga menengah bawah.
Ini di oke. Ini taksonomi ya di sini. Sudah ada panduan pertanyaan. Oke. Kriteria subjeknya ya. Belum ada. Kelompok 9. Tujuh. Nah, ini belum dikategorisasi nih. Ketujuh? Udah? Ada, Pak. Dikelompokkan ya, mana yang deskriptif, mana yang struktural, mana yang kontras. Nah, ini ada subjek nih. Ketua umum, 2 pengemudi sudah berkeluarga, 1 pengemudi belum berkeluarga. Oke. Ini panduan wawancara. Iya, Pak. Belum terlihat nih yang deskriptifnya yang mana. Iya Pak, belum dikelompokin Nah, pertanyaan-pertanyaannya. ceritain nanti diginin aja ya di sini misalnya deskriptif. Ini masih deskriptif. Ya, nanti mana yang deskriptif, mana yang apa di kurung aja ya. Iya Pak. Sudah ya, udah semua ya? Kelompok 5 belum Pak. 5, mana 5? Belum dibuka 5 berarti. Tuh lihat tuh kelompoknya tuh. Kelompok 4 beda sendiri tuh, nggak ngurut dia. Kelompok 4 sama kelompok 8 tuh nggak ngurut tuh. Yang lain 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 langsung ngurut kan? Nah, kalau 4 beda sendiri tuh. Berarti dia membuat nama filenya beda sendiri. Kelompok 4 sama kelompok 8. 8 ini kalau misalnya diginikan mungkin dia ngurut deh. Ngeheng deh. Oh, lagi kebuka nggak bisa. Ya. Tuh kan. Oh, di sini 8 benar nih. 4 yang selalu beda nih. Oh, ini benar 4. Instrumen. Oh, 4 beda sendiri tuh.
Kelompok 4, kelompok siapa nih kelompok 4? Iya Pak, nanti formatnya dibetulkan. Siapa aja nih? Fatia, Indah, Irsyani. Tadi kelompok 5 ya? Nah. Oh, streaming. Ini ini kriteria subjek, kelas menengah, perangkat minimal 2, terjadian wifi, nonton. Oke, kemudian ini daftar pertanyaan belum dikelompokkan. Tapi pertanyaan deskriptif tuh kayak pertanyaan besar gitu kan ya Pak? Itu mirip-mirip kayak pertanyaan struktural gitu nggak sih Pak? Apa struktural itu kayak buat konsep teorinya ya Pak? Struktural itu sudah dikelompokkan, sudah mengelompokkan. Jadi misalnya cerita bagaimana streaming, pengalaman dia streaming, kenapa streaming, segala macam. Nah, nanti kamu bisa kira-kira streaming ini ada nggak melompokannya gitu. Streaming film, streaming apa? Ya, film dikelompokkan misalnya film apa saja tonton, gitu dengan intensitasnya mana yang apa misalnya film apa drakor, Bollywood, Hollywood gitu misalnya kan, atau berdasarkan genre misalnya genre apa? Suka nonton apa genre film apa? Horor Pak, Horor, horor, romance, action, komedi, gitu, komedi, thriller misalnya. thriller. Nah terus apa namanya dia di mana yang kemudian dia banyak nonton, kemudian mana yang paling sering, terus kenapa dan seterusnya. Gitu. Oke Pak. Nah, itu nanti dikaitkan dengan kerangka penelitian kamu, misalnya kalau dengan apa kenapa dia sering nonton genre itu, kemudian terkait dengan intensitas, sering, penggunaan kota, makan waktu dan seterusnya kan, gitu tuh nanti. Nah itu nanti di struktural begitu, jadi berapa intensitas waktunya, kemudian apa namanya berapa biaya yang dibutuhkan untuk kalau dia pakai kota misalnya, ya. Kalau Berarti pakai wifi misalnya langganannya apa, kemudian berapa biaya langganan gitu kan. Ya kan? Kan ada kategori langganan wifi kan? Biasanya kan ada yang sekian ratus MB itu berapa ratus ribu gitu misalnya. Ya kan? Nah, itu struktural tuh pengelompokan begitu. Nah, ini kan kalau tujuan dan alasan ini dia cerita, tapi kemudian nanti tadi dikaitkan dengan apa namanya, apakah genre atau apakah apa gitu ya. Oke? Oke Pak. Nah, mencatat data, merekod data ya, merekam data di dalam field note disebut dengan catatan lapangan. Nanti catatan lapangan ini setelah diolah segala macam nanti akan kita tulis memo. Di samping field note sebenarnya ada disebut dengan diary ya, diary. Biasanya kan
Kalian biasa ada yang suka buat diary nggak? Anak cewek tuh biasa suka diary kan. Nah, dalam penelitian kita perlu juga membuat diary gitu. Tapi Anda nggak perlu berlatih buat diary ya. Tapi nanti kalau pas KKL di lapangan Anda perlu tuh buat diary. Kita akan minta Anda buat diary. Mudah-mudahan nanti kalian KKL-nya di lapangan ya. Pada mau ke lapangan nggak KKL? Mau, Pak. Udah bisa mungkin kita dari Februari atau Januari atau Februari itu KKL lapangan. Nah, kalau di lapangan karena buat field note tapi juga buat diary. Kenapa buat diary? Diary agar kemudian memilah mana data informasi penelitian, mana yang terkait dengan subjektivitas Anda gitu. Kan kalau dalam ke lapangan tuh Anda kadang kesel, capek, emosi dan segala macam. Nah, itu jangan sampai nyampur ke field note. Gitu. Anda lagi kesel sama tim Anda kan ini nggak apa kerjaannya nggak ada nanya, nggak ada nulis, nggak ada apa, dia mulu gitu kan ketika wawancara itu. Anda kesel tuh sama teman Anda tuh. Nah, itu jangan masuk ke field note. Teman saya nggak mau wawancara, kesel saya. Jangan di field note ditulis. Ya. Tulisnya di diary. Anda buat catatan sendiri. Ya. Nulis. Gitu. Biar terpisah tuh Anda, emosi Anda masuknya ke diary. Ya. Tapi kemudian data, informasi terkait dengan penelitian masuknya ke field note. Ya. Gitu. Itu fungsi kenapa diary perlu ditulis, dibuat oleh seorang peneliti. Dulu ada siapa ya, Malinowski ya, yang etnografer itu, etnografi, antropolog ya. Dia pernah mempublikasikan diary dia selama dia penelitian gitu. Nah, itu jadi perdebatan dan diskusi di kalangan peneliti itu. Jadi diary, tulisan catatan-catatan harian dia di diary itu dipublikasikannya, dibukukannya. Nggak salah Malinowski ya, itu yang menulis itu. Ya. Oke, kemudian ini tadi ya. Berarti seminggu ini Anda sudah melakukan dua tahapan ini sekalian ya. Ya, seminggu ini Anda sudah melakukan yang ini. Kalau dokumen suplemen itu nanti berikutnya. Ya. Ini pengamatan sudah, wawancara dalam seminggu ke depan, kemudian open coding dalam seminggu ke depan. Oke? Ada pertanyaan? Wawancara minimal 1 orang 1 informan. Nah, kemudian masing-masing kalian membuat field note masing-masing wawancara. Tapi sama tadi ya, filenya digabung aja, ditulis nanti ketika dikumpulkan digabung. Berarti minggu depan kita akan dapat wawancara dan open coding dari pengamatan dan wawancara. Nah, nanti minggu depan kita akan bahas tentang bagaimana mereview hasil open coding dan hasil wawancara Anda. Kemudian nanti kita bahas tentang dokumen-dokumen atau data suplemen minggu depan. Silakan, ada pertanyaan? Pak Wanto ada masuk ini Pak Sis. Halo Pak Sis. Pak Sis. Siapa? Nah, ada tambahan Pak Sis? Aduh, ini berat ini Pak nih. Saya tahu aja nih Pak. Nah. Ambil persiapan besok. Oke.
Ini mumpung ada Pak Asis ini, kalian bisa bertanya ke Pak Asis. Pak Asis ini Pak Asis ini Pimpro untuk proyek KKL ke lapangan. Kalian bisa lobby Pak Asis biar kemudian kalian bisa KKL-nya ke lapangan ya Pak Asis ya. Kuningan lagi. Bisa aja ini. Nah kalau kalian tertarik untuk apa KKL lapangan, bisa cari-cari informasi di mana tempat yang Aman. suitable, Bebas dari COVID. yang aman, yang bisa, yang cocok untuk. Ada rekomendasi, cari-cari ya untuk rekomendasi. Kita sudah di Kuningan, sudah di Boyolali, nah, cari tempat yang lain. Silakan, ada yang mau bertanya? Atau mau ke ini, ke Banjai, KKL-nya? Mana sih itu? Siapa? Utagaul mana Utagaul? Masih Juliana. Pak. Kantor Prapat gitu intinya, KKL-nya. Asik itu kantor Prapat itu, tepian Danau Toba. Ada? Silakan, ada yang mau bertanya? Kayaknya cukup, Pak. Cukup ya. Sejauh ini. Nah, tugasnya paham ya, tugas minggu depan itu adalah Anda melakukan wawancara. Saya review aja ya. Wawancara ya. Melakukan wawancara, kemudian membuat field note. Di field note itu Anda sudah melakukan open coding. Nah, hasil pengamatan juga di open coding. Ya. Pengamatan di open coding dalam rangka melatih aja Anda apa namanya? Mengcoding secara terbuka dari data pengamatan Anda. Tapi kalau yang wawancara kan ini open codingnya sudah terkait dengan arahan penelitian kan, fokus penelitian. Jadi karena dari basis open coding ini nanti Anda akan melakukan ini ya, axial coding ini. Ada konsep-konsep yang kemudian akan memframing dari open coding ini. Oh ini tentang tadi sudah ada itu pertanyaannya sudah dikategorisasi tuh. Ada yang modal simbolik, itu kelompok berapa tadi? Ada yang modal kultural gitu. Kelompok berapa tadi tuh? Yang pertanyaannya ada modal-modal tadi. Berapa tadi ya? Pokoknya adalah tadi ya. Itu nanti itu di sini tuh levelnya di pengolahan data di tahap kedua ya, analisa data tahap berikutnya setelah open coding. Kenapa belum langsung ke begitu? Karena nanti dari open coding ini ya, nanti kita akan lihat tuh data kita masih ada yang kurang, ada yang belum lengkap, ada yang perlu dikontraskan, di cross check. Nah, itu nanti baru tahap pengumpulan data tahap berikutnya, tahap kedua. Kalau udah lumayan lengkap, baru kita bisa melakukan axial coding. Nah, misalnya, ini modal simbolik nih, mana yang masuk modal simbolik, mana yang masuk modal kultural, mana yang masuk dari open coding ini kan. Nah, itu mana yang masuk modal simbolik, mana yang masuk modal kultural, mana yang masuk gitu. Mana yang masuk tentang sejarah awal dia jadi PKL gitu. Mana yang masuk dalam biografi gitu misalnya. Dikelompokkan. Nah. Oke ya. Nah, minggu depan kita sudah di sini ya. Tim bahas tentang wawancara dan nanti mungkin membahas tentang dokumen dan data suplemen. Ya, samping kita membahas hasil wawancara dan open coding Anda, kita juga membahas tentang dokumen dan suplemen. Oke, ya. Untuk kali ini kita cukupkan. Nah, habis ini kalian akan bertempur ke lapangan. Data ya. Yang bisa ke lapangan boleh ke lapangan, yang pakai video call boleh ke video call ya. Tapi upayakan kalau nggak bisa ke lapangan, upayakan video call ya. Jangan via chat. Karena kalau via chat, Anda nggak nangkap ekspresi dari si informan. Ya.
Kalau video call kan ada gambar wajahnya gitu ya, ada ekspresinya segala macam, ada gestur gitu segala macam ya. Kalau Anda nggak mungkin ketemu langsung di lapangan. Oke, kita cukupkan. Pak Wanto, ada yang mau disampaikan, Pak Wanto? Nama sekarang Pak Wanto nih, bukan Pak Asis. Saya menikmati betul ini dari awal, Pak. Mati emang kopi dinikmati. Ya Allah. Kualitatif ini satu riset kemahiran, satu mata kuliah yang menuntut kemahiran. Jadi saya rasa tadi saya sepakat dengan Natali itu, Pak. Tinggal tugas dijalankan dengan baik. Oke. Oke ya, sampai ketemu minggu depan. Ya. Nah, udah punya pengalaman wawancara, nanti minggu depan kita juga bicara diskusi tentang pengalaman wawancara Anda. Oke, kita akhiri. Ketemu juga nanti Rabu ya. Rabu udah ketemu kan nggak? Tidak